Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kitab yang memuat tentang amalan-amalan harian seorang muslim yang dikarang oleh Imam Besar Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai ke dalam adab, yaitu adab masuk masjid, dan kita akan memulai juga ke adab baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab apa saja adab-adab yang kita lakukan setelah kita sholat subuh sampai menjelang zuhur. Baik, kita akan membaca. Kemarin sudah sampai kepada pembahasan apa setelah sholat subuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita ketika kita telah melaksanakan salat subuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya. Bahkan mungkin orang-orang masih banyak yang tidur. Di antara orang yang tidur, kita termasuk yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang-orang yang bisa mendirikan salat subuh. Apalagi salat subuh yang kemarin kita bahas adalah salat subuh dengan berjamaah. Luar biasa. Alhamdulillah, satu hal yang patut kita syukuri. Ini satu langkah awal yang baik dalam memulai hari. Jadi hari-hari kita awali dengan salat subuh. Kemudian setelah salat subuh kita syukuri karena kita termasuk orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah sholat subuh memang bebas. Setelah sholat itu bebas, akan tetapi lebih baik lagi jika kita bisa mengambil bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus ini bisa berupa doa. Karena doa yang termasuk yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa setelah salat fardu. Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu du'ai asma'?" Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala jawfal lailil akhir wa dubura salati al-maktubati. Doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa di malam sepertiga akhir, dan doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah doa setelah sholat fardu. Maka ini jangan sampai kita lewatkan. Setelah kita melakukan
fardu. Salat fardu terutama salat subuh ini kita ambil bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya zikir dan doa. Doa kita sedang diijabahnya. Zikir kita sedang dianggap sebagai bagus-bagusnya zikir, karena zikirnya di pagi hari. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa merupakan tanda kita juga, tanda bahwasanya kita itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita masih banyak yang ingin kita capai? Bukankah kita masih banyak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dengan urusan-urusan dunia saja masih banyak yang kita butuhkan. Kalau merasa butuh, mari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Beliau melanjutkan, thummad'u bima badalaka minad da'awatil masyhurah. Kemudian berdoa. Silahkan berdoa dengan doa-doa, khususnya doa-doa yang sangat terkenal. Apalagi anjuran beliau, wahfadha mimma awradnahu fi kitab ad-da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi lebih bagus lagi jika dihafalkan dan kita baca doa-doa, terutama doa-doa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tidak apa-apa berdoa dari kitab-kitab karangan para ulama. Ini ada kitab Ihya Ulumuddin, atau yang biasa kita amalkan juga, yaitu dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau melanjutkan, wal takun awqataka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifa. Dan jadikan waktu-waktumu setelah salat, ini setelah salat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Apa yang kita lakukan? Muwazza'atan, itu terbagi ala arba'i wadha'ifa, ke atas 4 bagian. Ada 4 pekerjaan yang harus kita lakukan setelah salat subuh. Apa saja? Yang pertama, wazifatun fid da'awat, yaitu kerjaan kita dalam doa, tugas kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah katakan tadi, berdoa itu merupakan tanda kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagusnya ketika kita berdoa, kita buka dulu dengan pendahuluan muqaddimah doa. Di antaranya dengan membuka doa kita, memulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memulai berdoa, kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Atau boleh dengan sayyidul istighfar. Atau boleh dengan pengakuan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akui dosa-dosa kita dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, di antara muqaddimah doa adalah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian syukur. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, boleh dengan alhamdulillah berbagai tahmidnya. La nuhsi thana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsik, misalkan. Dan banyak lagi nada-nada dan banyak lagi sigohnya bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan subhanaka ya rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku. Boleh, silahkan. Jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dulu. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berislam dengan benar melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita berdoa, dan bagus juga jika kita doa ini kita bagi. Karena doa itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah pujian atau aduan kita. Ya Allah, kami begini-begini. Berdoa tidak harus memakai bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa masing-masing dan sesuai hajat masing-masing. Berdoa sesuai yang dalam hati saja. Apa yang kita butuhkan saat itu, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengadu kepada makhluk. Sebelum kita meminta kepada orang-orang, kita pinta dulu di pagi hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga ada doa perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Doa perlindungan seperti Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa-doa perlindungan. A'udzu. Saya meminta perlindungan kepadamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu banyak doa-doa yang doa ini intinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berikutnya baru doa permintaan-permintaan yang lain. Allahumma inna nas'alukal jannah. Dan doa-doa yang lain. Jadi doa ini kita awali dengan muqaddimah. Doa kita bagi doa kita dengan doa yang merupakan pujian-pujian dan pengakuan-pengakuan kita. Doa perlindungan dan baru permintaan. Setelah itu 4 hal ini, yang pertama doa, yang kedua wa wadhifatun fil adhkari wa tasbihat wa tukarriruha fi subhah. Dan tugas kita yang selanjutnya adalah tugas dalam berzikir dan bertasbih. Dan kita ulang-ulangi kalau bisa dengan tasbih. Zikir, apa saja zikirnya? Ini akan kita bahas memang zikir yang beliau Imam Ghazali sebutkan atau yang beliau anjurkan. Yang jelas zikir itu kita lakukan dan kita hitung. Ini beliau menganjurkan wa tukarriruha fi subhah. Jika bisa kita ulangi zikir ini dengan tasbih. Sekarang kenapa harus memakai tasbih? Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasbih merupakan satu alat. Jadi seperti pisau, hukumnya tidak bisa hukum menempel kepada alat ini. Hukumnya akan menempel kepada orang yang menggunakan pisau. Jika pisau ini dia akan gunakan untuk memotong-motong, seperti ibu-ibu motong-motong bawang misalkan, dia niat untuk menyiapkan hidangan untuk keluarganya, tentu ini bisa mendapatkan pahala. Bisa mendapatkan pahala sunnah. Lain lagi jika pisau ini akan digunakan untuk membunuh. Dengan niat dia akan bisa mendapatkan dosa.
dengan menggunakan pisau. Jadi pisau ini hukumnya berubah-ubah. Demikian juga dengan alat seperti halnya alat tasbih. Tentu yang lazim, kalau tasbih ini yang lazimnya memang untuk berzikir. Alat untuk berzikir. Kami memakai logika yang lain, misalkan alarm. Alarm, jika seseorang menggunakan alarm ini untuk membangunkan dia sholat subuh. Ada yang orang kalau misalkan tidak di setel alarm, tidak di waktu agar dia bangun sholat subuh, tidak ada bel, maka dia bisa bablas sholat subuhnya. Dan berarti kalau dia bablas sholat subuh, dia meninggalkan yang fardu, berdosa dia. Maka alarm ini karena sholat fardu wajib, alarm bisa jadi hukumnya wajib. Karena membangunkan yang wajib. Lain lagi, jika ada seseorang yang ingin bangun untuk qiyamul lail, sementara qiyamul lail hukumnya sunnah, maka alarm ketika itu sunnah. Jika dia tidak bisa bangun kecuali dengan alarm, kita nyalakan alarm, itu hukumnya sunnah agar membangunkan sholat sunnah. Demikian juga tasbih. Jika tasbih kita gunakan untuk membantu kita berzikir, membantu mengingatkan berzikir. Ada seseorang yang kalau dalam keadaan biasa saja, padahal perintah Allah Subhanahu wa taala, "Udzkurullaha dzikran katsira", zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikirnya. Dia kalau dalam keadaan biasa tidak banyak berzikir. Tapi kalau megang tasbih, dia ingat ketika megang tasbih, oh, berzikir. Ingat berzikir. Dan belum lagi tasbih juga mengingat kita akan jumlah zikir. Kita katakan zikir kita perlu dihitung. Karena tabiat manusia biasanya merasa zikirnya sudah banyak. Kalau tidak dihitung, kita zikir misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, baru sampai 20, 30 kita merasa kita sudah capek. Udah banyak ini kayaknya. Itu kalau tidak dihitung. Karena an-nafsul ammarah bisu, nafsu kita akan mengatakan, udah banyak, berhenti sajalah. Makanya kita hitung tasbih kita. Nah, bagaimana cara kita membantu menghitungnya? Itu menggunakan tasbih. Tasbih juga membantu jasad kita, membantu melaksanakan tugas berzikir. Jadi bukan hanya tugas mulut, telinga yang mendengarkan, dibantu lagi dengan tugas jari jemari ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita yang selanjutnya adalah wa wadhifatun fi qiraatil Quran. Dan tugas yang selanjutnya adalah tugas dalam membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Quran kita tahu, Quran itu merupakan pedoman kita hidup. Bagaimana seseorang bisa hidup tanpa pedoman? Bagaimana seseorang bisa menjalankan aktivitas tanpa pedoman? Ada undang-undang. Setiap sesuatu diciptakan ada bagaimana cara menggunakannya. Al-Quran menunjukkan kita bagaimana hidup. Bagaimana undang-undang hidup. Aturan hidup. Bahkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syafaat kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
akan menjadi syafaat kita. Ingat, bagi para sahabat Al-Quran. Sahabat, tentu yang dinamakan sahabat adalah yang selalu berdampingan bersama Al-Quran. Bukan hanya kenal muka saja, namanya juga sahabat. Sahabat artinya selalu bersama Al-Quran. Ya seperti halnya di zaman kita, itu selalu bersama handphone misalkan. Orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah yang selalu berdampingan, selalu bersama Al-Quran. Kalau bisa kita berjanji kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, saya akan membacamu setiap hari 5 juz. Kalau tidak bisa 5 juz, ya one day one juz misalkan dengan odojnya. One day one juz. Kalaupun tidak bisa 1 hari 1 halaman. Saya belum bisa baca Al-Quran. Dari sekarang kita belajar Al-Quran. Supaya setiap pagi bisa kita jadwalkan membaca Al-Quran. Kita jadikan bahkan Al-Quran ini satu wirid yang utama. Karena dulu para salafus saleh, para sahabat mewiridkan Al-Quran. Bahkan di antara mereka yang 1 minggu setiap 1 pekannya hatam Al-Quran. Dibikin 1 harinya 5 juz. Dibikin 1 harinya ada yang bahkan 1 hari hatam Al-Quran. Ada yang 3 hari hatam Al-Quran. Kita berdasarkan kemampuan kita, silahkan. Kami katakan tadi, berjanji saja dengan Al-Quran. Kita coba 1 hari 1 juz pun tidak apa-apa. Supaya dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dengan ini kita akan berjanji dengan Al-Quran. Wahai Quran, sekarang saya baca engkau dan nanti kamu yang akan menjadi syafaatku di hari kiamat. Baru itulah yang dinamakan dengan sahabat Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bagi para sahabatnya. Dan tugas yang selanjutnya adalah wa wadhifatun fit tafakkur. Dan tugas yang selanjutnya adalah tugas untuk bertafakkur. Fatafakkar fi dhunubika wa khatayaka wa taqsirika fi ibadati maulaka wa tu'riduka li'aqabihil alim wa sakhtihil azim. Inilah kita pikirkanlah banyaknya dosa kita. Kita pikirkan supaya kita jangan melakukan dosa yang sama. Jangan melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita terus-terusan melakukan kesalahan yang mana kesalahan ini akan menimbulkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholat subuh, mari kita isi hari-hari kita dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan waktu kita setelah sholat subuh sampai akhirnya timbul matahari dengan 4 hal, yaitu berdoa, berzikir dan bertasbih. Yang selanjutnya kita juga ada tugas membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah bertafakkur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisab diri kita. Kita pikirkan diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melakukan tugas-tugas ini, kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sepanjang harinya kita akan selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan yang selanjutnya. Dengan itu kita bisa bertakwa secara lahir dan secara batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.